Bicara tren mobil listrik, kini rasanya semakin menarik perhatian publik. Mobil yang diklaim lebih ramah lingkungan ini juga diklaim makin banyak digunakan, seiring dengan meningkatnya jumlah merek mobil yang mengeluarkan varian listriknya. Namun kendala penyediaan komponen baterai hingga soal ketersediaan stasiun pengisian ulang daya listrik juga masih menjadi tantangan terbesar dari industri ini. Dan untuk membahasnya lebih lengkap, sudah bergabung bersama kami pertama Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara. Selamat malam Pak Kukuh, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah dalam kabar baik. Yang kedua adalah pengamat otomotif dan juga editor-in-chief autodriver.com, ada Mas Fitra Eri. Halo, selamat malam Mas Fitra. Selamat malam, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Dalam kondisi baik tentunya kita semua. Saya akan ke Pak Kukuh terlebih dahulu. Pak Kukuh, kita tahu di Gias tahun ini 2022 semakin banyak mobil listrik yang dipamerkan. Apakah ini kemudian menunjukkan begitu Pak, tren minat maupun respon pasar Indonesia atas mobil listrik ini semakin besar atau semakin tinggi begitu Pak Kukuh? Ya, tentunya ini sebuah tren yang positif ya. Kalau dilihat dari data walaupun masih kecil. Namun upaya itu harus kita lakukan terus karena tidak kurang dari lebih dari 8 brand ya memamerkan mobil listriknya, baterai electric vehicle ya full di pameran Gias kali ini di Gias. Sementara yang lain juga memamerkan masih mobil-mobil yang seperti biasa. Tapi ini adalah tren yang menarik, dari data penjualan kita pun sudah mulai meningkat penjualan mobil-mobil listrik. Baik, Pak, Anda sebutkan ada 8 brand begitu yang sudah memproduksi dan memamerkan mobil listriknya di Gias. Apakah ini juga berbanding lurus begitu Pak dengan tingkat penjualannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak Kukuh? Peningkatan ada, tapi belum sesignifikan yang kalau kita bandingkan dengan ICE ya. Total penjualan tahun lalu itu masih 3 digit, masih ratusan lah. Baterai elektrik vehicle murni. Sementara kalau di tahun 2021 itu total penjualan mobil kan sudah 800.000 ya, 800.000. Sementara di tahun ini itu total penjualan mobil konvensional ICE itu sudah menembus 750.000. Sementara untuk baterai elektrik vehicle murni itu masih belum sampai 1.000. Jadi jalan panjang menuju ke sana. Namun seperti judul pameran Gias kali ini adalah The Future is Bright untuk industri otomotif kita ya. Kita akan juga mulai masuk ke era electric vehicles. Ya. Nah, jangan lupa juga yang roda 2 pun juga banyak yang sudah dibuat di dalam negeri. Baik, artinya memang jalannya masih panjang begitu ya, tapi ini kemudian satu titik yang baik kemudian untuk industri mobil atau kendaraan listrik di Indonesia. Saya akan ke Mas Fitra. Mas Fitra, Anda melihatnya seperti apa? Bagaimana tren ini berkembang? Apakah kemudian hari ini masih segmented pada kalangan tertentu saja? Dan bagaimana trennya? Akankah ini bisa membuat masyarakat umum bermigrasi menggunakan kendaraan listrik ini, Mas Fitra? Ya, trennya sebenarnya meningkat ya. Kalau kita lihat data penjualan tahun lalu itu hanya 700 unit kira-kira kendaraan listrik. Sedangkan tahun ini yang pemesan sampai di bulan Agustus ini sudah lebih dari 2.000 orang yang pesan. Jadi terjadi peningkatan yang cukup pesat. Memang kalau dibandingkan dengan internal combustion engine masih sangat sedikit. Tapi itu juga karena memang jumlah mobil yang ditawarkan juga sangat sedikit. Hanya 2 merek mobil yang baru berani merakit kendaraan listrik di Indonesia, yaitu Wuling dan Hyundai. Nah, tentunya sekarang itu memang sudah ada sedikit insentif dari pemerintah. Misalnya pajak itu sangat murah, mobil listrik itu setiap tahunnya, kemudian ganjil genap itu bebas. Memang ada negara-negara maju yang memberikan insentif lebih banyak, karena makin banyak insentif tentu akan menarik orang untuk beralih ke listrik. Tapi kita juga harus ingat bahwa 90% lebih mobil yang diproduksi di Indonesia itu masih bermesin konvensional. Jadi tentunya jika pemerintah terlalu memberikan insentif bagi kendaraan listrik, terutama yang build up, yang CBU, yang dari luar negeri, tentunya ini akan mengganggu industri otomotif nasional yang masih memproduksi kendaraan listrik. Tapi sedikit demi sedikit kita harus melakukan peningkatan. Setiap tahun harus ada peningkatan dan industri juga harus mengikuti, karena itu seperti lingkaran semuanya. Konsumen baru akan membeli mobil listrik ketika ekosistemnya sudah baik, ketika harganya sudah terjangkau gitu kan. Dan industri baru mau buat mobil listrik di Indonesia ketika mereka lihat secara skala ekonomi juga
menguntungkan. Memang masih panjang jalannya, tapi saya rasa pemerintah cukup responsif menghadapi era mobil listrik ini, dan saya harapkan ke depannya semakin kondusif regulasi yang diberikan pemerintah untuk berkembangnya mobil listrik di Indonesia. Baik, artinya ada keterkaitan begitu ya, tidak hanya soal fasilitas infrastruktur, tapi juga bagaimana kemudian produsen itu melihat daya beli. Nah ini poin yang menarik yang Anda sebutkan Mas Fitra, bagaimana kemudian apakah ketika tren ini meningkat, ini juga menunjukkan sebenarnya daya beli masyarakat akan mobil listrik ini juga apa ya terpenuhi dan mampu begitu, Mas Fitra? Ya, yang jelas ketertarikan masyarakat itu sudah luar biasa. Beberapa hari lalu saya mengadakan meeting dengan Google. Google mencatat ada peningkatan yang luar biasa di Indonesia untuk orang yang melakukan pencarian mobil listrik atau electric vehicle. Artinya minat masyarakat sudah besar. Edukasi juga sudah gencar dilaksanakan. Tinggal kesiapan industrinya untuk memprovide atau menyediakan pilihan-pilihan mobil listrik, serta tentunya perangkat regulasi dari pemerintah untuk membuat mobil listrik itu semakin terjangkau. Jadi kalau dari minat masyarakat itu sudah ada, tapi masyarakat tentu saja masih menunggu. Sekarang harga mobil listrik yang paling rendah itu yang dikeluarkan oleh Wuling di sekitar 230-an juta rupiah. Kita lihat saja, karena sekarang belum ada data penjualannya, apakah dengan harga 200 jutaan rupiah itu sudah bisa menarik orang. Kalau Hyundai menjual Ioniq 5 dengan 700 sampai 800 juta rupiah, ternyata juga saya bicara dengan orang Hyundai, mereka melihat yang membeli mobil listrik ini jumlahnya jauh di atas prediksi mereka. Bahkan sekarang orang harus menunggu 7 sampai 9 bulan untuk mendapatkan mobil listrik mereka. Jadi minat masyarakat sudah ada, tinggal banyaknya produk yang disiapkan dan tentunya harga yang lebih terjangkau. Berarti istilahnya inden begitu ya, demand terkait dengan mobil listrik yang Anda sebutkan di akhir pernyataan tadi. Nah, saya kembali ke Pak Kukuh. Pak Kukuh, ini permasalahan fasilitas infrastruktur ini ternyata masih menjadi tantangan dan mungkin pertanyaan bagi mereka atau masyarakat yang ingin membeli, terutama masalah komponen baterai yang kemudian kita tahu bersama mungkin masih sedikit produsen di Indonesia. Bagaimana kemudian Anda melihat ke depan industri ini akan berkembang, Pak Kukuh? Ya. Jadi kalau mengenai perkembangan industrinya, kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Sebuah ekosistem yang kompleks ya di industri otomotif. Kita ada beralih dari ICE ke konvensional ke electric vehicle. Kita harus menyiapkan juga ekosistemnya. Kita sudah punya Indonesian Battery Corporation, yang ini juga akan mendukung karena kita juga bahan bakunya. Namun kesiapan masyarakat juga perlu. Masyarakat sudah sangat tertarik. Nah, daya belinya ada. Kemudian barang yang ditawarkan itu ada atau tidak. Tadi Mas Eri juga menyebutkan variannya belum banyak. Namun ada suatu terobosan cukup berani dari Wuling. Karena kalau kita lihat dari data Gaikindo, masyarakat yang banyak membeli kendaraan itu adalah di price range antara 300 juta ke bawah. Nah, kalau itu ditembus, mudah-mudahan ini juga bisa mendorong volume yang lebih baik. Karena untuk memproduksi di dalam negeri juga perlu skala ekonomi yang memadai. Nah, di sisi lain lagi, masyarakat pun juga berpikir, ini peralihan bukan sederhana ya. Kalau kita belajar dari peralihan manual transmission ke automatic transmission, perlu lebih dari 15 tahun. Padahal itu nggak terlalu mendasar ya, hanya transmisi. Nah, ini baterai, ada pertanyaan macam-macam di sana. Harganya oke, sekarang dipenuhi dengan ada harga yang di kisaran 300 juta ya. Namun kemudian jarak jangkaunya bagaimana? Kalau untuk dari rumah ke kantor, sangat menarik ini. Nah, kemudian kan juga mereka menghemat nih. Kalau dari rumah ke kantor, mereka nggak perlu isi bensin, pakai charging listrik, listriknya harganya terjangkau juga menarik juga. Ya. Betul. Dan kita tahu ya, kalau untuk Indonesia ini pertaruhan jangka panjang. Karena listrik di Indonesia nanti akan luar biasa. Walaupun batu bara nanti hapus, kita bisa mendapatkan listrik dari sumber air. Itu kita banyak ribuan sungai di Indonesia. Ini juga buat pertaruhan perjalanan baru. Makanya saya katakan tadi, future is bright kalau kita memang bisa menjalani itu dengan baik. Jangan lupa ya, pasar mobil roda 4 ke atas, itu Indonesia paling besar di Asia, ASEAN. Nah, inilah yang menjadi daya tarik tersendiri. Kita harapkan para pelaku industri, apapun jenis teknologinya, mereka sebaiknya menggunakan Indonesia sebagai basis produksi.
kita punya raw material, kita punya tenaga terampil, kita punya pasar domestik yang cukup besar, sisanya bisa kita ekspor. Itu orientasinya ke sana. Dan jangan lupa juga peralihan ke electric vehicle ini juga perlu, karena kita juga ingin menekan penggunaan fossil fuel yang saat ini subsidinya juga sudah luar biasa karena harganya naik terus ya. Nah, kita harus memahami kebutuhan pemerintah itu. Infrastruktur ya ini juga akan dijalankan dengan baik sehingga orang jalan tolnya sudah ada, tinggal nambahi jalan tolnya dengan fasilitas infrastruktur tadi katakan Mas Heri kan, di tempat-tempat rest area itu di samping makan juga sambil nunggu charging ya, itu akan luar biasa. Inilah yang menarik menggunakan electric vehicle. Baik, kalau kita bicara sumber listrik lainnya seperti Anda katakan tadi dari air ataupun sungai yang banyak di Indonesia itu mungkin menjadi pekerjaan rumah lain yang bisa kita kerjakan sembari juga membangun fasilitasnya ya. Tapi kemudian sejauh ini bagaimana arahnya Pak? Ketika hari ini kebutuhan misalkan stasiun pengisian dayanya, terus kemudian komponen baterainya, apakah kita sudah mampu sebetulnya membuat atau menjadi produsen untuk fasilitas dan infrastruktur pendukung dari mobil listrik ini, Pak Kukuh? Saya rasa kalau untuk fasilitas infrastruktur sudah mampu dibuat di dalam negeri. Ini banyak dari dalam negeri sendiri mampu membuat itu. Nah, baterai kita tunggu. Sambil perjalanan perkembangan teknologi, kita bisa saja munculkan teknologi baterai yang lebih memadai, yang lebih ringan, kemudian juga lebih tahan lama, dan sebagainya. Dan jangan lupa kita juga perlu melakukan penelitian tersendiri, karena baterai yang digunakan adalah baterai yang digunakan untuk di negara tropis. Selama ini kendaraan-kendaraan elektrik vehicle yang dikembangkan itu dipakai di negara-negara 4 musim. Artinya itu musim panasnya pendek. Sementara di Indonesia sepanjang tahun itu temperaturnya cukup tinggi, kemudian tingkat kelembapannya juga tinggi, itu menuntut ketahanan tersendiri dari baterai itu sendiri. Sehingga umumnya kalau baterai-baterai digunakan di Indonesia, lifetime-nya lebih pendek. Nah, ini yang juga menjadi semacam technological challenge ya. Bisakah kita muncul dengan baterai-baterai yang lebih baik lagi? Baik, termasuk saya yakin bisa. Baik, termasuk tantangan overheat ketika macet begitu ya Pak di kota besar di Indonesia. Ya, itu tantangan tersendiri ya. Top and crew-nya akan berbeda. Baik. Saya akan ke Mas Fitra. Mas Fitra, sebenarnya seberapa menjanjikan dan kapan, apakah dalam waktu dekat kita bisa mencapai pembangunan infrastruktur agar kemudian kita bisa segera bermigrasi? Kalau tadi perspektifnya adalah soal keamanan atau kebersihan lingkungan begitu. Oke, kalau masalah infrastruktur sebenarnya tidak perlu terlalu menjadi halangan saat ini untuk orang yang ingin menggunakan kendaraan listrik di perkotaan. Karena saya 2 tahun menggunakan kendaraan listrik. Tidak pernah sekalipun saya mengisi di SPKLU. Karena pengisian listrik itu saya lakukan semua di rumah. Dan dengan jarak tempuh 400 sampai 500 km itu sudah lebih dari cukup. Memang tantangan infrastrukturnya adalah ketika kita ingin keluar kota. Karena pengisian daya di mobil listrik tidak bisa secepat di mobil berbahan bakar minyak. Makanya sekarang mobil listrik itu masih dijadikan mobil kedua atau mobil ketiga, dan orang yang membeli mobil listrik itu masih memiliki mobil yang bermesin konvensional ya karena itu. Tapi kita harapkan setelah G20 kalau misalnya bisa kita memiliki 60 fast charging 200 kW di rest area, saya rasa itu jadi semakin lengkap infrastrukturnya. Dan untuk masalah kebersihan lingkungan, oke, saat ini kita masih memakai pembangkit listrik bertenaga batu bara. Tapi kemarin sempat ketemu juga dengan Pak Darmawan dari PLN, Dirut PLN, bahwa memang PLN mencanangkan untuk menghilangkan batu bara dari pembangkit listrik nantinya, dan akan banyak energi baru terbarukan untuk membangkitkan listrik dari kekayaan alam Indonesia ini. Baik, berarti artinya kita tunggu begitu ya, seperti apa pembangunan infrastruktur dan juga bagaimana kemudian sosialisasi dari semua stakeholder, semua pihak untuk kemudian agar sampai informasinya ke masyarakat untuk bisa bermigrasi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih pengamat otomotif dan editor-in-chief Autodriver.com Fitra Eri dan juga Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Sama-sama, selamat malam.